Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Tentunya dengan berita-berita dari klub kesayangan kalian untuk memulai hari dengan spirit yang maksimal, my friends. Itu dia. Nah, hari ini ada menu apa aja? Banyak sekali, my friend. Tentunya ada wawancara eksklusif dari Mohamed Kudus yang akan kita breakdown di episode kali ini. Juga ada review hasil dari Timnas Indonesia kontra Saudi bersama dua kolega gue, Coach Justin dan juga Panji Suryono, yang akan kita bahas di segmen terakhir. Dan beberapa update berita untuk kalian semua. Kita akan mengawali pagi ini tentunya dengan menyapa-nyapa dulu, my friend. Para pendengar, para penonton kita yang tetap setia tune in setiap pagi menantikan Football Morning Show mengudara. Kita mulai dari ini yang berbeda sedikit kali ini. Ternyata selain bapak-bapak ada juga ibu-ibu yang nonton kita. Itu adalah ibu rumah tangga. Ini penting sekali. Rumah tidak akan pernah berfungsi tanpa ibu rumah tangga, my friend. Ada juga perawat home care. Ini penting sekali karena gue selalu menggunakan jasanya untuk merawat almarhum nyokap gue selama for the past 3-4 years gitu. Ada juga dosen filsafat di Banyuwangi ya. Ini mungkin koleganya Rocky Gerung nih. Itu dia. Dan juga peternak domba. Ya, itulah para pendengar penonton yang sudah menyapa-nyapa di kolom komentar. Dan gue ingin mengingatkan kalian semua. Tentunya kita dalam upaya mencapai target-target kita berikutnya itu adalah untuk 200.000 subscriber kita akan melakukan Subathon Season 2. Itu dia. Subathon Season 2 ini menunya apa aja akan kita reveal saat sudah mencapai 190.000 subscriber. Ya sedikit lagi lah, my friend, 80.000 lagi kalian jadi tahu gue mau ngapain gitu kan. Di season 2 ini akan ada beberapa perubahan, tweak ya. Akan ada squad, akan ada mungkin streaming yang panjang, akan ada pertandingan yang lebih seru, akses ke stadionnya sudah official. Kemudian juga tentunya wawancara dengan pemain-pemain great legendary. Nah itu dia, legendary deh. Gue tadi mau bilang elite, kayaknya legendary lebih bagus deh gitu. Ya. Dan juga mungkin dipastikan pastinya ada Nico Jackson juga, karena itu bagian juga dari tambahan kemarin ya. Dan semoga kita bertemu dengan ibu-ibu dari para pemain-pemain legendary ini juga ya. Ya, kita akan memulai dari Tottenham Hotspur. Itu dia. Sejak kedatangan Thomas Frank di awal musim ini dengan pengumuman yang cukup bombastis ya, Spurs kini berada dalam stages yang cukup solid ya. Memasuki jeda internasional ini berada di urutan ketiga peringkat klasemen Premier League dengan hanya perbedaan 3 poin atas rival sekota Arsenal. Nah, ini memasuki 7 laga, kemudian juga penampilan yang cukup baik di Liga Champions, meraih 4 poin ya. Dan juga lolos di Carabao Cup ke next stages walaupun dengan mayoritas memainkan pemain muda dan pemain cadangan gitu. Dan ini juga diraih tanpa beberapa pemain kunci yang tengah mendapatkan perawatan cedera panjang seperti Dejan Kulusevski, James Maddison, kemudian Dominic Solanke yang memiliki juga problem kebugaran, dan tentunya Kolo Muani yang sampai sekarang belum membuat debutnya, dan Destiny Udogie yang baru saja kembali di minggu kemarin. Kunci dari pencapaian Tottenham Hotspurs untuk bisa berada di stage ini itu adalah adaptasi, my friend. Ya, kalian lihat ada berbagai macam formasi yang diterapkan oleh Thomas Frank tergantung dari lawan-lawan mereka sendiri. Menghadapi PSG, formasi 3-5-2 diterapkan sehingga mampu membuat perlawanan yang cukup berarti. Kemudian melawan Manchester City dengan 4-5-1 dan juga kontra-kontra tim yang memang sedikit lebih di atas kertas di bawah mereka. Mereka juga mampu bermain lebih sedikit ofensif ya. Jadi ini adalah antitesis dari Ruben Amorim ya. Antitesis dari Ruben Amorim. Kenapa? Karena Ruben Amorim kan batu. Gua gak mau merubah sistem, filosofi gua. Sementara Thomas Frank yang memang terkenal sejak melatih Brentford ini cenderung lebih pragmatis, sangat mengandalkan set piece dan membuat skema long ball yang cukup meyakinkan ya di awal karirnya bersama Tottenham Hotspur ya. Kita lihat dari grafis di mana bagaimana Spurs membuat peluang ya. Area apa saja yang dia fokuskan, dan mayoritas itu memang
bersumbu kepada area kanan, sayap kanan, di mana pemain yang akan kita wawancara setelah ini, Mohamed Kudus, itu mengoccupied area ini. Dan memang dia menjadi center of creativity dengan tenacity-nya, dengan pressing-nya yang luar biasa, dan pergerakan off the ball yang sudah dia lakukan sepanjang 7 pertandingan di Premier League. Dan dia juga membuat take-ons 60 kali sudah. Itu terbanyak di Premier League. Jadi memang benar-benar Mohamed Kudus menjadi center of attacking inspirations yang dibuat oleh Thomas Frank dalam Spurs yang baru setelah mengambil alih secara resmi dari Postecoglou. Nah, untuk membahas apa sih sebenarnya rahasia, ingredients, dan juga tentunya bagaimana dinamika hubungan antara seorang Mohamed Kudus dan juga Thomas Frank, dan bagaimana adaptasinya dengan kawan-kawan rekan setimnya yang baru, kita langsung saja wawancara eksklusif Mohamed Kudus. Straight away. Mohamed, thank you so much for coming to Football Morning Show. Really appreciate it. No, thank you for coming. Let's go straight to the first questions. Can you walk us through, in your first conversation with Thomas Frank, what was the discussion back then that convinced you eventually to join Spurs, considering that you, of course, have other options? I think his sense of humor as a person, obviously, and then how he wants to play too, of course. I feel like with my individual ability will make sense with how he sees and understands the game and wants to play, and that's absolutely how I want to play as well. So it made sense when we talked, and then I just felt it right in my gut feeling also, so I just followed that as well. And Indonesia is one of the country that has massive Muslim populations in the world. Obviously, as a Muslim yourself, how challenging is for you to do on a match day, playing the game, and on the training in the UK, especially when you move here, how you balance that, and is the managers that you've worked with supported you along the way? I've practiced that since I was a kid, so it's part of me. It's not even something I think about it. I need to pray every day before every game, every day, 5 times a day. So it's just like part of my daily routine. And on match days away, I always find the clubs always provide place for me to pray before games, which is something I hold in high regard for the clubs doing that. I really appreciate that, and all the other players. So I always get time to do that, honestly. So I just plan my time around it and pray every day as I can. During Ramadan, how do you keep your energy level? Because you're obviously fasting, right? Yeah. I don't know how, honestly, but it's just the discipline part of it, I think. If you can stay disciplined in that period, then it helps it through your daily routine as a person as well. But it's practices of my religion, so it happens naturally. I do that, and I don't know how I do it in games with my energy and stuff. Definitely energy drops a bit, but I still play with it, so Brilliant. And you grew up in Nima, Accra, a place with so many energy and culture, but also definitely you faced several challenges in the beginning of your career. And can you take us back there, and what was life back then for you, and eventually make it to the transitions to Europe and chase your football dreams? I think Nima is an environment mixed with everything, There's people who love football, there's a bit of violence there, there's so many people with different kind of talents, but I know football has a big influence over there, like people gather around to it brings people together. So when I started school sports, I think that's when everything started getting serious, and I knew like this what I wanted to do. So but my upbringing there has been nice. It's not perfect, but it's nice growing up from there, because most of my values and stuff, that's with my family and my parents, that's where I've been brought up, so it's still part of me till today.
Was it hard for you when you first time moved to Europe? When you were young? Yeah, obviously, yeah. I think it's a big difference in culture compared to Ghana, so I had to adapt to everything, way of living, the weather, food, culture, how people live over here, And yeah, it's being open right now, so there's more work coming in all different cultures, so people are able to live from different places in the same place. So yeah, it's been alright. Okay. Now that Spurs are back in European competition, of course, what feels different for you in terms of expectation and pressure compared to your previous club? I think the expectation I put on myself. Yeah, I think that's the most pressure I feel as a player. The demands and challenges I put myself through. So coming here, definitely Champions League. Obviously, we want to go as far as we can. Yeah. We compete in all the trophies this season, so we definitely want to win something as well and finish top half of qualify for another Champions League for next season as well. So yeah, as a team, there's a lot of challenges and exciting opportunities to play for. But yeah, I demand a lot from myself, in helping the team do that. Yeah, and take us back to your first training sessions with Spurs. Is there any specific player that surprised you the most in terms of technicality or mentality when you first time you joined Spurs? I think we have a very good squad with a lot of quality players. I like Pape more. Oh. Yeah, I've seen him play obviously from other clubs, but coming, being close to him, his work rate, energy, and offers a lot to the team. I appreciate that. Buddy, and the last part, I just wanted to let you know that in Indonesia, actually, there is a football club, a professional one, that is being named after you. Yeah, I'm being serious. Really? Really. What's the name? So the name is Persiku Kudus. No, this is just the reality. So there's a specific region in Indonesia, in the central Java, the region or the city called Kudus. Ah. And I would like to invite you to see several clips of the... You need to take me there. Yeah, of course. And who knows, some days you're going to be the owner because it rhymes with your name. Right. I'm going to show you. So this is the team. So they're currently playing in the second divisions in the championship if it's in England. So they're with the white jersey. Oh, passing yang baik. Kali ini peluang bagi Persiku Kudus. Persiku 2-0. So this is one of the league games where they won quite comfortably. 3-0. Yeah. So when I announced to the viewers that I'm going to interview you, specifically people in Kudus are very, very excited about it. Yeah, I never knew about that. Yeah. Good to know. Musim Angger kali ini peluang bagi Kudus dan gol ketiga. So what do you think about it? It's quite good, no? Yeah. The level of football. What do you think about the team in general? Yeah, you said this is the second league, right? The second league. So yeah, I think it looks very good. So the first league will be much better, I guess. Yeah. Most of it is just a local player because it's a second tier. Nice stadium, pitch. Yeah. Very organized. So. Arsyad, Igor. That's the fourth goal. Hat-trick perdana, serangan balik yang begitu manis dan diselesaikan. I pray you can be the owner someday. And people will welcome you with the attributes of Kudus. I mean, we have a specific dress of each region to welcome you. Yeah, hopefully. Thank you so much, Muhammad. Really appreciate it. Itu dia my friend. Ternyata dia memiliki ambisi ya.
Kudus ini untuk menjadi owner dari Persiku Kudus. Jadi kalian nanti jangan kaget kalau setelah memasuki penghujung karirnya gue membujuk kawan kita ini untuk bisa datang ke Indonesia dan menjadi owner dari Persiku Kudus. Gimana ya? Mantap dong, mantap. Ya, sekarang kita masuk ke Manchester United ya, di mana ada satu pemain yang sudah mulai gerah teman-teman. Dan pemain ini adalah pemain favorit gue di MU. Itu adalah Joshua Zirkzee. Ya, Zirkzee ini menjadi korban dari Amorim lah musim ini. Menit bermainnya cenderung menurun dengan kehadiran Sesko. Dan juga sempat di pramusim lebih memilih Rasmus Højlund. Kemudian Højlund ditendang. Tidak ada kesempatan yang diberikan kepada Joshua Zirkzee untuk membuktikan daya jelajah dan juga kemampuan mencetak golnya, link up play-nya, sehingga membuat sang pemain ini mulai gerah. Karena permasalahannya jika dibandingkan dengan overall squad Manchester United yang lain, dia itu menit bermainnya salah satu yang paling sedikit. Hanya ada 2 pemain yang memiliki menit bermain lebih jelek daripada Joshua Zirkzee, dan itu adalah dua-duanya pemain muda. Itu adalah Frederiksen dan juga Eden Haven gitu. Jadi ini kan cenderung pemain yang kategorinya tuh baru naik dari akademi lah. Walaupun Haven itu dibeli dari Arsenal, tapi masih masuk kategori pemain muda dan junior. Nah, itu berarti dalam urutan pemain senior kawan kita ini paling tidak terpakai gitu. Ini yang membuat akhirnya dia gerah dan mulai menyuarakan keinginan untuk hengkang dari MU ya. Dan kabarnya dia ingin push ya untuk bisa pindah di jendela transfer Januari ini, dan tentu kita akan segera mengkonfirmasi nanti dekat-dekat ke Desember kepada kawan kita ya, Fabrizio Romano, apakah ini akan menjadi sebuah transfer yang terwujud atau tidak, di mana diberitakan ada 3 klub yang sebenarnya di musim panas kemarin sudah mengincar Zirkzee cukup serius. Itu adalah Juventus, AC Milan, dan teranyar itu PSV, ingin meminjam dan menyelamatkan karirnya ya di Belanda. Kita lihat nanti seperti apa progresnya, apakah Zirkzee akan semakin nyata bisa meninggalkan MU atau akan kembali menjadi cadangan pada musim ini untuk menjadi opsi bagi Benjamin Sesko. Nah, berikutnya kita mungkin banyak kalian yang bertanya-tanya, Bang. Banyak sih di kolom komentar yang masuk. Bang, kenapa sih MU lolos dari Profit and Sustainability Rules ya? Dan bisa belanja banyak banget musim panas kemarin, padahal katanya diambang kebangkrutan di wawancara Sir Jim dan juga Gary Neville pada saat itu ya. Kenapa sih Bang? Nah, MU ini kan terdaftar di New York Stock Exchange. Jadi ini adalah sahamnya tuh dimiliki oleh publik. Untuk perusahaan yang terbuka untuk publik, mereka wajib menyampaikan itu namanya financial report yang baru saja disubmit beberapa hari yang lalu. Nah, berdasarkan ini kita bisa breakdown ya. Kita bisa breakdown akhirnya seperti apa stage kesehatan dari keuangan Manchester United itu sendiri ya. Dari sisi top line dulu, yang paling utama dulu kenapa mereka bisa belanja ya. Gue ingin masuk dari hal yang positif dulu. Pertama, ini adalah tahun ke-6 Manchester United merugi. Ya, beruntun nih dengan total kerugian pajak total kerugian sebelum pajak itu sekitar 397,4 juta pound. Jadi dia merugi lumayan banyak ya. Namun pendapatannya itu juga mencapai rekor baru ya. Di mana dia mencapai angka 666,5 juta pound sterling. Jadi ruginya 397, pemasukannya 666,5 juta pound sterling ya. Jadi yang harus kita ingat di sini, ini adalah revenue yang didapatkan tanpa uang tampil di Eropa. Kalian bisa bayangkan betapa luar biasanya ya kemampuan Manchester United mengenerate revenue ini nggak main di Eropa loh. Revenue-nya segini. Kalian bayangin kalau dia main di Liga Champions, berapa jumlah revenue yang bisa didapatkan oleh Manchester United ya. Dan kerugian 397 juta itu
termasuk udah diperhitungkan suntikan dari Sir Jim Ratcliffe sebesar 200 juta pound dari kantongnya sendiri ya. Jadi kurang lebih itu secara top line levelnya. Kita coba breakdown ke pendapatan detail dan juga perbandingan dengan klub-klub lain. Sejak 2019 ya, pendapatan MU ini hanya naik 1% ya. Itu terjadi karena buruknya penampilan di dalam lapangan. Jadi permasalahan MU ini performa di lapangannya jelek sehingga membuat income-nya dari hak siar ya itu berkurang jauh ya. Jika dibandingkan dengan juara Liga Inggris seperti Manchester City 2 musim yang lalu atau Liverpool ya. Generally ketika lo menjuarai Premier League, hak siar lo paling besar. Nah, karena MU terlempar musim lalu ya ke halaman 2 jadi pendapatan hak siarnya juga merosot drastis hanya sebesar 173 juta pound sterling ya. Dan ini adalah titik terendah MU dari hak siar sejak 2016 ya. Itu membuat growth revenue-nya juga sebenarnya ada yang stagnan meskipun dari sponsorship dan lain-lain itu tetap tinggi. All time high 666 juta. Sebenarnya bisa lebih baik lagi kalau penampilan lu di lapangan itu bagus, Amorim. Paham nggak lu sampai sini ya? Itu maksud gua. Dan ini kalau kita breakdown lagi pendapatan yang tidak termasuk hak siar ya. Bukan yang hak siar nih. Ini dari match day ya. Pemasukan Old Trafford yang bocor sana sini, terus kemarin sempat ada tikus yang ditangkap di dalamnya. Nah, walaupun dengan kondisi ini tetap bisa mengenerate 160 juta pound sterling, teman-teman. Naik 17%. Ini karena yang gue sampaikan itu. Sekarang ada policy baru dari Sir Jim. Kalau pemegang tiket musiman mau menjual ke pihak ketiga, di luar dari harga yang mereka sepakati harus ada lagi service fee ke klub sebesar 25 pound per tiket per orang. Jadi naiklah barang tuh dari sini teman-teman ya. Dan juga commercial value yaitu sponsorship, yaitu nanti kerjasama official ini official itu menghadirkan 333 juta. Jadi ini luar biasa lah gitu ya untuk dari sisi sananya. Yang berkurang itu hanya dari hak siar kurang lebih. Jadi sangat disayangkan. Namun ini bisa diakomodir oleh Sir Jim yang memang pintar sekali dengan melakukan cost cutting yang dramatis. Jadi dipotong seluruh pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Dan jumlah pegawai full time itu berkurang drastis sebesar 18% ya. 450 orang sekarang. Meskipun sudah dipangkas banyak, tetap menjadi tim dengan pegawai terbanyak ya di Premier League gitu. Dan beban gaji para pemain itu juga dipangkas dan menjadi angka terendah sejak tahun 2019-2020. Itu kenapa Sancho didepak, Rasmus Højlund didepak, Marcus Rashford didepak, Anthony didepak. Itu kan sebenarnya adalah pemain-pemain yang memiliki beban gaji luar biasa. Nah, dengan begitu beban gajinya turun hanya menjadi 313 juta pound sterling per musim dan kurang lebih nomor 4 sekarang Manchester United dari total billing gaji di tim tertinggi Premier League ya. Dan rasio gaji terhadap pendapatan ini menurun ya. Kalau tadi lewat dari 50%, sekarang beban gaji dari total pendapatan itu turun menjadi 47% ya. Dan yang paling mungkin bikin ini tetap berat itu adalah rasio hutang ya. Jadi kawan kita ini masih berhutang nih ya. Hutangnya lumayan banyak sekali teman-teman, gitu yang harus kita cicil gitu ya. Dan hutang yang paling banyak itu antara lain tuh untuk biaya transfer ya. Utang MU ini mendekati rekor tertinggi sekitar 750 juta pound sterling. Ini gabungan dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Kasnya cuma 86 juta sekarang ya, turun drastis dari 300 juta musim lalu karena belanja pemain yang begitu banyak gitu ya. Dan selama 6 tahun United itu menghabiskan total 877 juta untuk belanja pemain ya. Ini jadi mungkin kurang lebih kalian jadi bisa mencerna, oh kenapa nih MU tetap bisa belanja ya kemarin musim panas ini. Dengan semua permasalahan itu, semua tantangan keuangan itu, tetap kawan kita itu tidak melewati batas dari
profit and sustainability rules gitu. Rugi-ruginya itu tetap tidak melewati peraturan ini ya. Karena kerugian yang dihitung oleh entity Red Football Limited itu hanya 55 juta pound dalam 2 tahun terakhir dan di bawah ambang batas 105 juta pound yang diizinkan oleh Premier League untuk merugi ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah kita breakdown ya. Jadi dari laporan keuangan di New York Stock Exchange itu kurang lebih takeaway-nya seperti ini teman-teman. Jadi fans MU ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya revenue lo. Nih lu bisa bragging rights nih ke teman-teman lo ya. Walaupun lu nggak main di Eropa, revenue lu tetap tertinggi kawan ya. Jadi memang magnitude sebagai tim dengan fanbase terbesar di seluruh dunia itu comes with the perks. Perksnya adalah ya lu kaya, sesimpel itu. Negatifnya lu bisa lebih kaya kalau penampilan lu di lapangan lebih bagus, my friend. Ya, jadi mungkin memang saatnya memang lu sudah mengconsider kawan kita ini dipecat saja. Karena kalau ini berlarut-larut, udahlah makin gak selamat lu nanti ya. Ini sebesar apa sih lu bisa nahan 666 juta itu setiap musimnya kan gak setiap musim juga. Mungkin orang mulai lelah juga sponsor-sponsor. Apa ini MU tidak menang-menang dia bilang gitu kan. Jadi itu juga yang disuarakan oleh Jamie Carragher gitu di Overlap ya. Di podcast mereka terakhir itu Jamie Carragher kurang lebih memprediksi kapan kurang lebih kawan kita ini akan dipecat ya. Kira-kira kapan nih bang, dia bilang gitu kan. Kayak udah gak sabar banyak orang gitu. Dan dia memberikan sebuah wejangan kayaknya ini emang udah pasti dipecat deh. Jadi intinya takeaway-nya adalah Jamie Carragher merasa Ruben Amorim ini pekerjaannya udah nggak mungkin diselamatkan gitu. Intinya dengan win rate paling rendah sejak manajer yang menukangi post Ferguson era, kemudian juga agak batu kawan kita ini, dia merasa memang udah nggak bisa diselamatin. It's just a question of when instead of if gitu ya. Jadi dia bilang saya sebenarnya tidak suka membicarakan tentang kapan seorang manajer akan dipecat. Rasanya tidak hormat karena itu pekerjaan seseorang. Tetapi saya sudah mencapai pada titik di mana saya yakin jabatan Amorim tidak akan berlangsung lama. Rasanya tidak terhindarkan bahwa ini bisa terjadi sebelum Natal. 50 laga sebagai manajer MU, timnya hanya mencetak 2 gol lebih banyak dibandingkan kebobolannya. Itu yang disampaikan. Ya ini make sense sih gitu dari sisi argumentasi ya. Ya kalau lo masuk ke Desember masih dengan kondisi seperti ini ya berbahaya bagi Manchester United tentunya. Dan apalagi balik dari jeda internasional ketemunya Liverpool. Walaupun Liverpool balik dari 3 kekalahan beruntun, tetap aja merupakan sebuah lawan yang susah dan juga ada laga-laga away yang menanti, dan itu biasanya penampilan MU sedikit lebih kurang meyakinkan saat tampil away ketimbang main di Old Trafford ya. Itu dari Manchester United. Kita sekarang masuk ke Jack Grealish yang memang penampilannya seolah-olah terlahir kembali setelah pindah ke Everton gitu ya. Walaupun kemarin tidak dipanggil oleh Thomas Tuchel ke timnas Inggris, namun penampilannya bersama Everton ini lagi gacor-gacornya ya. Lagi edan-edannya lah kawan kita ini. Kita coba analisa kenapa tiba-tiba kawan kita ini dengan rambut cemaknya bisa revival ya. Apa yang membuat dan memercik kebangkitan seorang Jack Grealish. Kita lihat dulu dari beberapa statistik yang membuktikan penampilannya itu memang memiliki penampilan grafik menaik ya. Dari total playmaker yang ada di Premier League, Jack Grealish adalah salah satu playmaker yang memiliki impact tertinggi baik dari sisi progresif carry-nya maupun juga dari peluang-peluang yang dia ciptakan. Hampir di atas 15 peluang secara konsisten dia berikan setiap pertandingan, dengan total progressive carries itu tertinggi juga bersama Jeremy Doku ya, di angka 70 kali. Dan dia juga membuat pergerakan yang jauh lebih liar jika seolah-olah ketika di Manchester City dia di kerangkeng. Di Everton these guys actually have a freedom gitu. Dia seolah-olah terbebas dan dia lebih fluid lah gitu, lebih memiliki freedom. Kita lihat dulu pergerakan dari Jack Grealish ya bersama Everton dan kita compare ketika area yang dia occupied saat membela Manchester City. Kita lihat di sini jauh lebih fluid. Dia bisa ada di daerah pertahanan sendiri, merengsek ke daerah pertahanan lawan dan lebih banyak memegang bola di kotak penalti ya.
Itu yang dijelaskan beberapa perubahannya dari Jack Grealish terkait seperti apa dia akhirnya mendapatkan kebebasan ini. Dan dari sisi peluang yang dia ciptakan dan expected assist ya yang dia buat bersama Everton, at least setelah 7 pertandingan berjalan, itu melebihi dari musim terbaiknya di Manchester City, teman-teman ya. Di musim 2002-2003 ketika mereka memenangkan treble ya, itu expected assist-nya tuh cuma 0,29 dan sekarang udah di 0,31. Ini tertinggi ya so far dari apa yang Grealish sudah sampaikan. Ketika ditanya kawan kita Lord Chapmak ini, kenapa kau begitu luar biasa nih revivalnya, dia menjawab, aku tidak bermaksud arogan, tetapi aku selalu suka jika manajer berkata kepadaku, kamulah pemain, you're the baller, kamulah pemain bolanya ya. Pergi dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Do what you want to do. Anjay. Kamu punya freedom gitu kan. Itu yang disampaikan oleh David Moyes kepadaku. Tentu saja kita memiliki tugas peran masing-masing ketika tidak memegang bola dan dalam situasi set piece. Tapi dia selalu berkata padaku, ketika kau mendapatkan bola, maju dan lakukan apa yang kamu inginkan. Ini yang berubah. Ini yang berbeda dari saat dia ditukangi oleh Pep Guardiola. Nah, mungkin kalian juga paham kalau Pep itu instruksinya banyak banget ya. Kayak orang, jangankan sama Grealish pemainnya, sama orang yang nggak ada aja dikasih instruksi. Kan lo tahu kan, ini kosong nih bangku, dikasih instruksi sama dia gitu kan. Saking semua mau diinstruksiin sama dia gitu kan. Jadi kadang-kadang kebebasan itu memberikan seseorang rasa confidence untuk tampil lebih baik dan memberikan dampak terhadap permainan dan pekerjaannya. Itu yang mungkin dibutuhkan oleh seorang Lord Chapmak, karena emang dari gaya style ini orangnya nggak bisa. Ini maverick nih kalau gue bisa bilang ya, dia nggak bisa diatur gitu ya. Lu biarin aja dia ini dan dia akan memberikan dampak yang positif terhadap tim lo sendiri. Ya itu yang disampaikan oleh Jack Grealish, dan sekarang kita akan review hasil pertandingan dari Timnas Indonesia melawan Saudi Arabia. Oke my friend, kita sudah kehadiran Coach Justin dan juga Panji Suryono yang bergabung hari ini di Football Morning Show edisi Kamis pagi. My friend, sekarang kita langsung tanya-tanya terkait hasil dari kekalahan Indonesia atas Saudi Arabia kemarin. Coach, dari lu dulu, Patrick Kluivert punya tanggung jawab untuk menjelaskan terkait pemilihan line up yang dia turunkan kemarin beserta pergantian pemain yang dirasa tidak tepat sasaran. Apa tuh tentang ini, Coach? Gini, satu, kita nggak tahu alasannya apa, tapi ini pilihan dia. Betul. Jadi dia yang bertanggung jawab. Kita sering lihat pelatih menurunkan line up yang nggak berjalan di babak pertama, langsung ada perubahan. Betul. Ini yang bikin gue kecewa. Nggak ada perubahan loh. Dan yang jelas yang main jelek itu jelas. Bukan pemain jelek. Di match in di babak pertama itu jelas-jelas Klok, Jakob Sayuri, Beckham yang main jelas. Hanya Beckham yang diganti justru. Betul. Jakob Sayuri 2 gol kalau nggak salah ya. Atau berapa kali kalah duel dan lain-lain. Di luar penalti itulah. Harusnya Sandy masuk di menit babak kedua atau menit 50-an. Baru masuk menit 85 loh. Si Klok bahkan nggak diganti sama full main. Itu yang parah. Ya, gue nggak. Ini definitely tanggung jawab Kluivert. And misjudgment menurut lo. Kelihatan pada saat Tom masuk, Ole masuk, langsung dapat berapa? Eliano pun masuk, terjadi perbaikan. Jadi untuk gue Kluivert yang bertanggung jawab. Atas kekalahan ini. There has to be a misjudgment dalam pemilihan pemain dalam starting 11 maupun juga pergantian pemain. Betul. Ji, tanpa pelanggaran dari Sayuri yang akhirnya berbuah penalti, harusnya mungkin kita masih bisa nyari seimbang nih Ji ya. Dengan beberapa penalti yang diberikan kepada kita. Namun di luar dari itu kita juga kalah determinasi, kalah second goal. Overall lu ngelihatnya seperti apa Ji? Ya ini banyak banget menurut gue. Ini belum hampir nggak pernah ya, karena formasi ini kan baru dimainkan waktu uji coba. Betul. Ini yang sempat kita bilang, gue juga sempat bilang, ini uji coba bagus buat opsi dan juga alternatif. Tapi kita belum bisa membandingkan apple to apple individual performance-nya ketika menghadapi tim yang lebih cetek gitu, Lebanon dan juga Taipei, dibandingkan menghadapi Arab. Sejelek-jelek Arab pernah kita kalah dan juga seri, tapi ini tim yang udah pernah masuk level Piala Dunia gitu ya. Dan uji coba kemarin sebenarnya tidak membuktikan apa-apa, hanya membuktikan bahwa kita bisa opsi yang lebih banyak. Tapi
Masalahnya adalah kalau pemilihan pemainnya juga salah dan juga pemain-pemain yang dipilih nyata underperform, itu yang akan menjadi PR. Dan tadi nambahkan lagi-lagi Kluivert menurut gue salah besar karena 3 kesalahan pelatih adalah salah starting line up, bahkan lambat lagi, hampir pergantian pemainnya salah, telat sekali. Ketiga, kenapa pilihannya Jonathan diganti? Menurut gue itu 3 kesalahan Kluivert di pertandingan lawan Arab tadi yang menurut gue salah total sih. Akhirnya pemain-pemain jadi nggak bisa bermain secara nyaman. Tadi karena kelihatan begitu si Ole sama Haye masuk langsung berubah kan. Ternyata kalau bisa bereaksi lebih cepat harusnya bisa. Tapi memang lagi-lagi tadi kita juga live reaction bilang second ball yang biasanya kita lihat seperti Pelupesi menang itu nggak, ini Pelupesi keteteran. Menurut gua faktornya adalah Pelupesi nggak biasa atau nggak begitu nyaman tadi bermain berbagi peran dengan Klok. Sering salah membaca perannya satu sama lain, sering saling tunggu, sering tabrakan. Jadi akhirnya Pelupesi yang biasanya bisa bekerja sendirian menghajar sana sini, tadi akhirnya kayak salah ambil decision making dan lain-lain. Dan akhirnya menurut gua itu ya tadi kenapa Klok hampir nggak diganti full, dan even Sayuri ditambah Sayuri yang si Yance juga, karena menurut gua Yance dan Yakob itu adalah kelebihannya, mereka justru dalam skema counter dan juga attacking. Dalam sisi defensif menurut gua mereka agak sedikit kurang. Kalau mungkin di Liga 1 mereka lumayan, balikin lagi itu level Liga 1 ini adalah level dunia yang menurut gua harusnya kita lebih bermain safe. Tapi ya gambling itu kan kadang-kadang dilakukan oleh pelatih. Tapi lagi-lagi reaksi yang dilakukan saat melakukan kesalahan itu yang menurut gua tidak dilihat dalam level. Gua nggak tahu apakah Kluivert pengen, sebenarnya Kluivert dan kawan-kawan ya. Lu ada Pastor di situ kok. Ada Lanzar. Jadi bertanggung jawab juga mereka. Yang dulu katanya otaknya ya sebenarnya, tapi giliran gini Kluivert doang yang disalahin kan. Iya. Kenapa lu nggak mainin Shane? Shane itu starter di Buriram loh. Dan Buriram itu levelnya udah AFC Champions League loh. Ya. Kenapa harus gue nggak ngerti apakah dia ingin menunjukkan bahwa pemain Liga 1 harus main atau apa, nggak ngerti gue. Tapi kan tadi kalau Shane sebenarnya udah ada Dean James coach. Menurut gue nggak, kenapa lu masukin Yance bukan Shane? Oh iya. Oh jadi penggantinya Yance. Iya. Di switch lah gitu kan. Iya, itu juga. Tapi coach kan masih apapun itu kan masih ada satu pertandingan yang masih di salvage terbuka. lah. Masih di salvage. Anything miracles do happen. Ya. Leicester City aja juara Premier League loh my friend. Ya. Jadi masih ada minimal satu yang realistis, kita masuk ke putaran 2. Ya, putaran 5. Putaran 5. Dan apa kurang lebih menurut lo perubahan yang harus segera dibenahi menjelang laga kontra lu turunin pemain yang cocok dalam posisinya. Jangan 3 pemain tipe yang sama taruh di tengah. Oke, dari formasi dulu deh. Harus ada yang berubah nggak dengan kita ngelihat ya. Semoga Kelvin form of the day dan Verdong main. Dari si formasi harus ada yang berubah nggak belum? 4-2-3-1. Enggak. Ini sama is oke. Pilihan pemain yang harus dirubah. Dan Pak Panji tadi bilang ini bisa juga opsi yang layak diperhitungkan adalah Kevin Dix yang di bek kanan. Ya gue juga nyebut itu. Hafner mungkin bisa dicoba. Hafner atau Rizky Ridho. Di sebelah Itses karena mereka cocok. Terus kalau masalahnya kayak Verdong ada tahu nggak? Tapi Dean James itu gue bilang mending taruh di depan. Dan lu kasih kesempatan ke Shane di back kiri. Kalau Verdong nggak bisa. Reinders di belakangnya striker bisa. Atau Reinders di sayap sama Miliano sama Ole dari awal main. Itu kurang lebih berapa perubahan yang idealnya segera di-address ya untuk memasuki. Nggak ada, lu nggak bisa ambil main aman lagi. Lu harus full ambil risiko. Udah mau apa lagi, mau kalah juga nggak kemana-mana gitu. Ji, asumsi Ji ya. Ini kontra Irak pun nanti kita asumsi tidak positif lah. Gitu. Evaluasi terhadap Patrick Kluivert dalam kacamata lu seperti apa? Haruskah dia di replace? Haruskah dia diberikan kesempatan? Karena kan apapun itu dia bawa satu rombongan nih Ji. Ya. Pasti costly gitu kan. Pasti butuh adaptasi lagi kalau itu diganti. Kemudian pemain-pemain yang ada sekarang mungkin udah nyaman komunikasinya gitu. Jadi lu sendiri ngelihatnya seperti apa? Kalau gue lihat justru lebih kepada ini akan kepalanya lebih kepada Erick Thohir sebenarnya. Kalau menurut gue ya fairnessnya adalah bener. Kluivertnya harusnya di out menurut gue. Kalau misalkan emang gagal dan secara permainan mengecewakan. Kalau ternyata secara permainan
nyata let's say kita bisa memberikan perlawanan yang sangat bagus kepada Irak gitu ya menurut gue. Kurang beruntung. Iya kurang beruntung menurut gue itu ya masih ada harapan untuk dilanjutkan dan mungkin costly-nya adalah tetap Erick Thohir yang kena di sana kan. Tapi lagi-lagi ya kan gue udah bilang dari awal sejak penunjukan Patrick Kluivert adalah ini udah bukan waktunya kita menghina-hina dan juga menyalahkan Patrick Kluivert yang bahkan belum mulai bekerja. Menurut gue justru di sini jari telunjuk kita mengarah kepada ya ET yang memberikan perubahan ini kan. Kalau hasilnya bagus, ya kita akan memberikan apresiasi. Kalau hasilnya salah, ya harus ada ibaratnya ada punishment yang diberikan. Either lo memberikan fairness ketika lo kemarin STY setengah jalan lo cabut, Kluivertnya sekarang gantian lo cabut juga karena menurut gua gagal. Walaupun gue dengar Kluivert diwawancara di Liputan 6 katanya tidak ada target yang diberikan, tidak ada target lolos Piala Dunia yang diberikan. Gue nggak ngerti itu apakah benar apa tidak yang diberikan PSSI seperti itu. Nah menurut gue ya ketika ini tidak works ya harusnya ada evaluasi dan menurut gue dipecat adalah hal yang masuk akal. Tapi lagi-lagi adalah bagaimana Erick Thohir bersikap, bereaksi dan juga menyikapi dari keputusan yang salah, perjudian yang akhirnya berujung kegagalan buat kita semua sih. Ya, itu dia tadi diskusi kita sama Panji dan Coach Justin. Ya semoga kita harapkan timnas Indonesia bisa bounce back untuk bisa meraih hasil positif bersama Irak ya. Oke, thank you Ji, thank you Coach. Thank you. Ya itu dia tadi my friend, ulasan, perdebatan dan juga pertengkaran yang biasa memang terjadi antara tiga persahabatan ini ya. Gua Panji Koji udah biasa lah kita seperti itu ya, namanya juga teman bertahun-tahun. It's okay, kalian boleh setuju boleh enggak, langsung bergabung di kolom komentar. Dan terakhir sebelum closing gue ingin mengingatkan juga untuk kawan-kawan kita para Clipper, kalian bisa mencoba melakukan peruntungan kalian ya tentunya dengan klip sebanyak-banyaknya dengan terms and conditions mulai hari tanggal kemarin ya 7 Oktober untuk klip sebanyak mungkin. Football Morning Show konten kalian bisa post di TikTok untuk setiap video yang mencapai 500.000 views akan diremunerasi sebesar Rp200.000 dan ada juga kategori si paling rajin. Jadi kalau kalian memiliki video minimal 5 video ya di akun kalian di periode tanggal 7 sampai 31 Oktober itu yang punya views minimal 5 biji 100.000 itu juga akan kita reward sebesar Rp200.000. Silakan sebanyak mungkin kalian klip. Dan as always my friend ya, have a lovely day.